Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, para junior dan rekan-rekan ya, angkatan 19. Oh, enggak, 68 ya, saya lupa juga nih. Semua yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam hari ini ya, kita masih diberikan kekuatan lahir maupun batin sehingga dapat berkumpul di tempat ini dan rangka Jamboree kedua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana penuh kekeluargaan. Insya Allah dan mudah-mudahan suasana seperti ini selalu mengiringi kita di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kita berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan negara yang kita sama-sama cintai dan hormati. Pada malam hari ini saya merasa gembira dan senang. Terlebih dulu saya minta maaf karena saya terlambat ini, harus jam 7, sudah jam berapa nih? Karena tadinya menjanjinya besok itu saya datang, tapi penutupan malam ini saya datang karena saya menyelesaikan tugas dulu. Ya, kebetulan ada angkatan saya juga yang meninggal begitu. Ya, saya datang. Sudah lumayan agak banyak juga angkatan saya yang dipanggil ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah saya masih bisa berdiri tegak di sini. Saya juga terima kasih tadi diingatkan ya, ulang tahun. Itu sebetulnya tanggal 21 April itu ulang tahun Kartini ya. Kalau saya kadang-kadang lupa saya ulang tahun ya. Diingatkan baru tahu oh ulang tahun. Karena ulang tahun ini sebetulnya bukan panjang umur, kita diingatkan bertambah pendek umurnya ya, berkurang satu tahun diingatkan agar kita ini ingat bahwasanya umur itu makin mendekat ya, apa yang kita bawa lagi nanti kecuali amal ibadah, perbuatan yang baik begitu ya. Saya tadi disampaikan perjalanan hidup singkat SMA 7 di Gambir. Saya dulu dibilang rada nakal ya, nakal lah. Tapi nakal-nakal itu nakal kesatria. Oh iya, Saya sebetulnya orang yang tidak terlalu suka ya, berpesta-pesta dari dulu ya, rame-rame. Dan saya lebih sering di rumah. Tetapi apabila ya, teman saya berkelahi, saya paling datang duluan. Saya hanya untuk membela teman saya. Udah pernah itu SMA 7 didatangi 2 truk penuh ya, anak-anak STM. Ya, saya bilang sama teman-teman saya dan kakak-kakak, kamu semua di dalam, biar saya sendiri. Jadi kalau orang bilang SMA 7 tukang berkelahi, saya bilang tidak. Yang berkelahi itu cuma saya sendiri. Itu naluri. Untung saya masuk tentara ya. Kalau nggak masuk tentara apa jadinya itu. Ini yang ini sudah belum sudah lulus semua nih ya? Ada yang masih sekolah ada.
Saya dulu rada nakal, tapi nakal saya berkelahi. Ya. Sekarang PM ini, PM juga ini. Saya dulu mulai dari SMP bawa pistol. Itu Pak Alwan ya, guru olahraga. Jadi waktu olahraga di SMA, olahraga diperiksa buku, tas, tempat saya itu ada pistolnya. Jadi dari dulu perjalanan hidup saya masuk Akabri waktu itu. Saya tingkat 1 ya, wah itu sangat berat bagi saya ya. Sangat berat. Kenapa? Saya di Pulau Kelabis ya. Lebih berat dari yang lain-lain. Saya retak lutut saya dan saya kencing darah. Kenapa? Pertama kali karena suka berkelahi. Yang kedua saya anak jenderal. Tapi enggak, saya maju terus. Ya, hitung-hitung ngapus dosa begitu. Ya. Udah gebukin orang, dibalik digebukin semua. Ya, enggak apa-apa. Dan saya tidak akan pernah dendam. Itu namanya kesatria. Mungkin kalau saya tidak digebukin habis, saya tidak jadi jenderal. Karena angkatan saya itu 73 dengan 74. Kenapa? Saya juga bandel dari harusnya 73 menjadi 74 ya. Saya diturunkan pangkat dengan teman saya itu Prabowo. Alhamdulillah ya, saya bintang 4 saya duluan dari yang lain-lain, duluan daripada senior-senior saya. Nah, Tuhan itu apa? Melihat ya, melihat. Ini untuk adik-adik. Jadi kalau kita apa namanya jatuh bangun begitu, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ya. Kalau nggak tahan-tahan dulu, udah keluar saya itu. Ya. Karena saya malu saja ini. Ya. Masa tukang berkelahi keluar. Dan ini saya bawa terus. Nah, dulu waktu tamat, teman-teman saya yang di Jakarta, ya minta Jakarta. Oh, kalau saya tidak, saya minta di Kalimantan, yang ada perangnya. Saya Kalimantan, memang ada beberapa kali operasi. Jadi kalau saya ini memang diciptakan untuk di lapangan. Tidak ada jabatan di lapangan yang tidak saya lalui. Dan dari dulu saya tidak suka politik sampai sekarang. Politik itu bagus, orangnya tidak benar. Negara ini rada-rada rusak ini karena politik juga. Saya dari Komandan Pelpon terus sampai ke Panglima Kostrat, sampai ke Kepala Staf Angkatan Darat. Saya memang banyak kedutan. Kalau begini-begini biasa saya ini. Nah, gitu. Karena saya 14 tahun saya di daerah operasi. Saya sudah ke Kalimantan, saya sudah ke Papua, saya ke Aceh dan ke Timur-Timur. Jadi ke tempat-tempat perang itu saya 14 tahun. Saya rasa saya yang terbanyak lah di daerah operasi. Saya melaksanakan operasi 9 kali. Operasi tempur. Ya. Dan operasi lain-lainnya. Saya naik pangkat dari letnan 2, letnan 1 sampai kolonel, saya di daerah operasi. Ya, daerah operasi.
di gunung-gunung. Dan saya senang. Maka tadi saya bilang, saya tuh kadang-kadang lupa ulang tahun saya. Ya, kalau saya lagi di operasi, ya, patroli begitu, tahu-tahu, oh, udah seminggu ulang tahunnya. Kadang-kadang sudah seminggu, mungkin sebulan. Oh, ulang tahun saya. Karena saya dari kecil tidak apa namanya diraya-rayakan begitu ya. Biasa-biasa aja. Cuma setelah saya nikah baru diingatkan. Oh, ulang tahun. Dan tadi minggu lalu tanggal 21 saya dirayakan ulang tahun di kantor. Saya tidak mau. Ya. Tapi istri saya diem aja. Saya lihat istri saya diem, ya udahlah, maulah. Tapi sama perwira di staf saya bilang, ingat, satu kali ini saja, tahun depan tidak mau lagi. Karena saya tidak terbiasa diingat-ingatkan begitu. Ya. Karena saya biasa-biasa saja. Mulai biasa saja ya, dan tetap biasa saja. Iya. Tadi diingatkan banyak operasi saya lakukan, termasuk operasi penyelamatan, ya, operasi pembangunan di Aceh. Di Aceh saya ngambil alih, ya, operasi di Aceh. Pertama kali yang datang di sana saya, ya, tahun 2004. Saya lagi berenang, dilaporkan ada tsunami. Saya bicara apa tsunami itu? Saya terus berenang. Diingatkan lagi, Pak, tsunami banyak yang meninggal. Saya diam saja. Pak, tentara juga banyak. Oh, tentara banyak yang meninggal. Oke, besok saya datang. Jadi saya datang pertama kali sana, ya, saya melihat berapa kuat. Mungkin ada 250.000 yang meninggal di sana. Ya, ini mengingatkan kita juga. Ya, berapa tidak ada artinya orang-orang, ya, saya lihat mayat-mayat gantung ada di pohon. Itu ada anggota saya itu. Ya, itu nyangkut di pohon. Ya. Ada 20 orang yang selamat 6 orang. Ya. Banyak. Jadi dalam 10 hari bersama saya menguburkan ada kira-kira 3.500 satu hari. Berangkat. Kemudian saya pikir jalannya rusak dari Banda Aceh sampai ke Melabu itu tidak ada yang mengganggu di sana. Saya kerjakan sendiri. Saya kerjakan selama 3 bulan. Ya, ada 64 km jalan baru di atas, kalau di bawah itu sudah lumpur. Karena 200 meter itu kelihatan jalan lama itu, karena ada pohon kelapanya. Ya. Kemudian ada 90 jembatan saya buat dalam 3 bulan. 5/4 yang saya hitung 20 meter ke atas, yang kecil-kecil saya tidak hitung. Orang merasa heran dan suatu prestasi itu, karena saya sendiri tidak ada merasa biasa itu. Sehingga saya dijemput pakai helikopter, untuk 1 jam saya ceramah di kapal induk Amerika Abraham Lincoln. Saya sampaikan itu tentara Indonesia cepat. Itu pengalaman tadi diingatkan soalnya. Saya ambil alih. Dan kalau saya tidak ambil alih, orang lain, negara lain yang mengambil alih. Ya. Seperti saya waktu saya mengambil alih yang orang yang menyerang sama dulu, saya bilang nggak usah, saya sendiri saja cukup. Jadi itu saya ambil alih, jadilah. Ya, saya sebetulnya dibilang orang gila, staf saya udah stres. Karena kenapa? Masa ini kepala staf angkatan darat ini gila apa? 3 bulan membuat jembatan, menyambung, membuat jalan, nggak bisa.
Ternyata bisa. Ya. Tidak ada bagi saya tidak bisa, harus bisa. Ini motivasi, ya. Nggak ada. Allah menghendaki, Tuhan yang menghendaki, ya, nggak bisa. Asal kita yakin. Sama waktu saya tugas di Kamboja, ya, saya membebaskan 2 kali sandera, ya, satu yang 7 perwira Inggris, ya, satu New Zealand perwira, satu perwira Filipina. Itu tingkat 1 dibebaskan dirapatkan oleh PBB di Bangkok, tidak berhasil. Kemudian tahap kedua di Phnom Penh tidak berhasil. Akhirnya Panglima PBB itu Letnan Jenderal waktu itu, saya masih Letnan Kolonel, telepon saya, Kolonel, kami ada masalah, kami tidak mampu membebaskan sandera. 2 kali kita bertemu rapat, semua PBB semua faksi, ya, tidak berhasil. Dia tanya dengan saya, apakah Kolonel bisa membantu kami untuk membebaskan tawanan? Saya sampaikan, saya Panglima, saya sampaikan, saya akan coba. Dan siap kan? Kemudian, tapi saya minta satu. Apa katanya? Saya minta PBB tidak bisa ikut-ikut, saya akan menyelesaikan dengan cara saya sendiri. Banyaklah nego apa segala dengan Panglima segala macam, dan pasukan saya siapkan di air, marinir saya bawa, kemudian saya helikopter siap. Kalau yang tidak berhasil saya hajar di sini. Ternyata yang 7 orang itu, 9 orang dibebaskan. Ini saya sudah duluan membebaskan sandera. Yang pertama kali ada mayor Cina dengan mayor Kanada, sama juga, nggak berhasil. 2 kali saya bilang saya akan lakukan cara saya sendiri dan berhasil. Itu luar biasa, prajuritnya luar biasa, bukan saya. Jadi dengan demikian tidak ada kata-kata yang tidak bisa dilakukan, harus bisa dan sesuai dengan kemauan kita. Apa yang harus kita lakukan? Adik-adik semua yang masih muda-muda, ya, ini tadi katakan motivasi, ini bukan menyombongkan diri, motivasi. Ya, nggak ada yang tidak bisa dan kita harus lakukan. Walaupun itu kelihatan nggak mungkin, tapi mungkin bagi saya. Ya, jadi dunianya tidak mampu, ya, membebaskan. Saya mampu 2 kali lagi. Setelah saya ada di tawan, saya udah pulang, nggak ada yang bebaskan, ya dipotong lehernya, mati semua. Ya. Jadi kalau dulu saya tidak tolong dia, pasti sudah mati juga semua. Nggak tahu yang saya tolong tuh masih ingat nggak dengan saya tuh. Nah itu, ya, masalah yang lain-lain mungkin kalau saya ceritakan semua mungkin sampai besok nggak bisa. Karena saya memang di lapangan terus, ya, dan saya operasi, saya baru pulang operasi tempat lain, baru pulang membawa pasukan lain, karena saya bujangannya lama. Hingga terakhir di timur saya angkat mayor, saya mau ujian Cisco, ketemu dokter, ya. Dia lagi tugas di sana juga, ya, kenal kan, ya itu yang istri saya sekarang. Jadi dari awal saya di daerah operasi, dapat jodoh di daerah operasi. Jodoh saya memang di daerah operasi. Ya. Jadi masalah jabatan nggak usah dikejar-kejar. Ya. Ya, kalau kita berdoa, mau buat terbaik pasti. Contoh, saya waktu itu sudah keputusan saya menjadi Panglima TNI, tapi nggak jadi. Karena satu alasannya, karena saya terlalu keras di Aceh. Ini ada orang Aceh, ada orang Aceh, tidak ada masalah.
Zaman begini ya, orang bilang saya ini keras. Saya enggak keras. Saya sampaikan kepada, saya kumpulkan ulama-ulama di Aceh, di masjid di mana, di Piran atau di mana, saya lupa. Ya, saya lupa, banyak. Saya bilang teguh-teguh itu agama itu teguh. Saya bilang teguh. Saya datang sini bukan mau sendiri, saya tugas. Dan saya menghancur GAM itu berdasarkan agama kita. Di dalam agama Islam ya, tidak boleh ada mendirikan negara di dalam negara. Tidak boleh ada pemberontakan di suatu negara. Itu namanya bugot. Bugot itu haram hukum. Cara mengatasi bugot apa? Satu, perangi, dan perangi. Itu hadis Nabi. Itu agama, nggak sembarang saya datang bunuh-bunuh orang. Nggak ada. Saya belum perangi. Saya mungkin belasan kali, mungkin 20 Islah. Nggak mau baru saya perangi begitu. Nah, itu. Jadi ada. Jadi ke berikutnya ada apa dampaknya? Ini untuk yang masih remaja ya. Saya sebelum prajurit berangkat ya, saya yang satu di otak kalian, bunuh dan bunuh musuh. Kalau tidak dibunuh, kamu dibunuh orang. Artinya ya kita harus waspada. Tapi kalau kamu rakyat, nggak usah dibunuh, kamu nempeleng rakyat, saya pecat kamu. Jadi tidak ada prajurit yang sewenang-wenang dengan rakyat. Nah, katakanlah tahu ya, satu aja, baik dengan rakyat. Itu perintah saya yang gampang aja, baik dengan rakyat. Semuanya. Apa akibatnya? Akibatnya ada. Pada waktu saya sudah kembali dari Aceh tahun 2005, saya didatangin seorang insinyur namanya Ade. Ya, S2-nya di ITB, S2-nya di Jepang. Saya waktu itu pergi. Dia bilang dia dulu di rumah. Kenapa saya mau deh? Saya ingin bertemu Pak. Lama nih. Kalau mau nggak apa-apa, saya tunggu lama. Ada 2 jam dia nunggu, saya baru pulang. Ya tadi nunggu saya baru datang ya. Dia bilang dia itu bilang saya tuh sudah 3 bulan di Aceh, baru pulang. Saya keluar masuk ya di Aceh itu ketemu dengan Panglima GAM yang paling kecil, yaitu Panglima Sago, sampai ke atasnya Panglima yang tertingginya. Jadi apa hubungan dengan saya? Dia bilang, ada hubungannya. GAM itu bilang, GAM ya. Jadi beberapa kali dia ketemu. Itu Jenderal Riamizar itu kalau di Aceh itu jalan aja sembarangan dia. Ya seperti saya jalan aja. Kenapa? Kadang-kadang jalan, kadang-kadang naik motor. Ya. Kalau sering bertemu dengan kami satu regu. Ya. Kalau kamu mau tembak pasti kena. Cuma 4 meter kok. Ya, 4 meter. Ini adeknya yang ngomong, kenapa nggak ditembak? Apa jawabannya sungguh mengharukan saya. Kami tidak bisa menembak Pak Riamizar. Yang membangun Aceh ini Pak Riamizar. Besar jasa untuk Aceh. Artinya di sini bisa kita ambil pelajarannya. Musuh dan sahabat itu segan sama kita, bukan benci. Nah, itu. Nah, musuh yang saya bunuh, kemudian dia tidak mampu membunuh, dia melihat yang membangun Aceh itu Batu Tsunami saya. Itu berulang-ulang. Nah, di sini ada kita petik pelajaran bahwa kita harus berbuat baik dengan musuh pun. Ya kita lakukan
Karena musuh saya tidak ada musuh. Musuh saya adalah musuh negara. Musuh negara adalah musuh saya. Ya, saya tidak punya musuh. Semuanya baik-baik. Ya, itu yang diberikan Tuhan itu. Kalau tidak, ya saya udah mati juga. Nyawa saya cadangan udah 14 tahun di daerah operasi. Saya Panglima Kosa, saya Kepala Staf Angkatan Darat selama 6 tahun. Ya. Saya kalau Lebaran itu puasa tengah di Aceh. Kalau tahun baru pasti di Papua. Kalau hari Natal pasti saya di Ambon. Saya selalu bersama prajurit. Saya lupa dengan keluarga. Itu pengabdian saya kepada bangsa dan negara ini. Alhamdulillah saya mendapat jabatan Menteri Pertahanan. Ya. Jadi ini motivasi dan kebanggaan dari SMA 7 juga nih. Ya. Jadi kita ini jangan jago kandang. Kadang-kadang kita jago kandang dengan luaran takut ke ayam begitu. Kita kan bukan ayam sayur. Kalau ayam jago gitu. Saya kemarin ke Papua, ke Australia. Ya. Saya dengan mantan duta besar Indonesia di Australia. Dari sana dia duta besar ke Cina. Di depan orang-orang, rombongan saya, dia cerita sambil makan. Waktu saya menjadi duta besar di Australia, saya diajak makan sama Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Jenderal Cosgrove. Dalam makan-makan ini Jenderal Cosgrove ini Jenderal Panglima Australia nanya dengan Pak Imron waktu itu. Pak Imron, apa benar itu Jenderal Ria Mizar mau jadi Panglima TNI? Betul. Dia bilang, walah Pak Imron, kalau bisa jangan. Kenapa? Itu Pak Ria Mizar itu tentaranya tentara dan tentara sekali. Jadi kenapa? Kami takut. Australia takut. Nah itu anak SMA 7 gitu ya. Ini bukan nipu, ini benar. Ya, ini motivasi saya bilang tadi motivasi. Ya. Jadi Amerika juga begitu. Saya membuat Batalan Raider sehingga saya ini bapaknya Raider. Ya, saya membuat Intel Tempur. Saya ini bapaknya Intel Tempur. Saya membuat 10 batalion, saya diundang ke Amerika. Ya, ini pasukan apa Pak? Ada yang sampai 9 bulan. Kami aja pasukan khususnya cuma 2,5 bulan. Ini sampai 9 bulan melatih apa? Saya bilang kalau latihan tembak menembak taktik biasa bagi saya, ya, biasa. Karena saya pengalaman. Yang nggak biasa orang lain, bagaimana prajurit ini kalau disuruh operasi, ya suruh perang, dia tertawa. Ah itu yang baru bagus. Ini tambah ngeri lagi orang. Itu ya. Itu rider saya. Kalau mau rider itu saya buat. Ya. Nggak gampang membuat pasukan khusus. Hanya saya yang membuat pasukan khusus. Ya. Kalau Kopassus ya lama. Itu membuat Kopassus ada keturunan Belandanya Ijon Jambe. Kalau rider ini asli. Ya. Asli Jambe. Saya membuat Intel Tempur. Ya. Itu perhatian siapa? Israel itu tentara nomor 1 dunia. Dia perhatian dengan yang saya buat karena dianggap saya ini adalah tentara yang sangat profesional. Jadi kita hanya dengan profesional, makanya kita bekerja di bidang masing-masing. Kalau kita bidang apa, ya itu. Kalau saya tentara, ya itu. Jangan sampai tentara mau politik, mau cari uang banyak-banyak. Itu bukan tentara itu. Saya tidak ada berpikiran di otak saya ini mau jadi apa. Saya harus menjadi tentara yang profesional. Alhamdulillah ya, anak saya ada 3.
2 tentara sudah datang. Ya. Jadi itu apa namanya sejarah singkat. Istri saya kadang-kadang ngomong dengan teman-temannya, untung syukur. Loh, kenapa syukur? Anak saya nggak kayak bapaknya. Kalau kayak bapaknya saya stres, dia bilang. Stres. Karena saya suka berkelahi itu, anak saya nggak suka berkelahi. Ya. Alhamdulillah, ya. Baru 2 malam lalu anak saya nomor 1 menyelesaikan latihan Ranger di Amerika. Latihan ini berat juga tuh. Dari 500 yang lulus 100. Alhamdulillah. Saya diundang, nggak datang saya karena saya mau kesini soalnya. Cukup istri saya aja kan. Ya. Karena saya sudah disiapkan sama tentara sana. Kalau di sana ada tempat mes yang besar, kemudian makan malam sudah disiapkan. Saya nggak datang. Ya. Nah, itu ini kebetulan. Kemudian untuk para senior dan junior teman-teman semua, yang pertama kali yang saya sampaikan tadi yang bisa dipetik adalah kita tetap ya, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dari kecil, kemudian tentara saya tidak, insya Allah saya tidak, alhamdulillah saya tidak pernah tinggal sholat. Tadi pun buru-buru saya sholat Lohor dan Asar di mobil. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT. Saya selalu berdoa sekarang makin tamamu, bukan main dugem-dugem, tapi makin ingat Tuhan. Ya, insya Allah saya bukan apa-apa. Saya tiap hari saya bangun jam 3, saya tahajud. Anak saya lulus, saya sholat subuh sampai subuh. Ada 6 sholat saya kerjakan begitu ya, untuk mengingatkan saya kepada Tuhan. Dan yang paling penting diingatkan tidak kita menjadi sombong. Karena kenapa? Terlalu banyak orang sombong di sini. Ya? Sombong itu punya Tuhan. Tuhan itu paling marah kepada orang yang sombong. Coba saya lihat di Aceh itu bagaimana ribuan orang tergeletak nyangkut di mana, nggak ada artinya. Kita sudah jadi orang macam-macam lagi. Ya. Tidak boleh. Yang masih muda juga begitu. Ya. Ini bukan apa-apa. Itu kan saya sebutkan tadi. Saya selamat terus. Kalau nyawa cadangan, saya nyawa cadangan ya. 14 tahun saya perang melulu. Kok nggak ketembak-tembak? Mau menembak orang, orang nggak mampu nembak saya. Kenapa? Saya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kalau saya cerita di Kamboja, itu gerbang-gerbang roket dilempar. Ya, markas saya besar 2 hektar, enggak satupun masuk ke asrama saya. Ada lagi ada satu pesan saya, ini yang nonjol saya. Satu pesan saya bilang, kamu tutup jalannya Khmer Merah yang suka kuat, tutup. Rupanya Khmer Merah yang marah. Malam dia lempar roket sebesar paha ini masuk ke tenda Pelton, tembus lagi ke tenda anak-anak itu, tenda kayak gitu loh. Nah, itu nggak pakai apa palbet, pakai di situ, kemudian tidur, bantalnya adalah ransel tolak belakang. Yang pas yang jaga jatuh di sana roket keseret 6 meter, nggak meledak, tidak meledak. Kenapa? Satu, komandan Pelton ini lagi tahajud. Di dalam ransel itu ada surat Yasin. Di home base, istri saya mengajak ibu-ibu setiap sholat maghrib sampai isya Yasinan. Selamat, alhamdulillah. Nah, itu yang meyakinkan saya bahwa Tuhan itu betul-betul menolong. Jadi
semuanya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak dilantik menjadi panglima TNI, enggak apa-apa. Tapi diberikan yang lebih besar lagi, Menteri Pertahanan, kan gitu. Kecil panglima TNI kan. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan menjadi pelajaran kita ya, pada yang muda-muda. Perjalanan masih panjang ke depan ya, kita menghadapi problem yang sangat besar dan kompleks. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang baik, kemudian ya kedekatan dengan Tuhan tentunya. Saya sering hampir tiap hari, minggu ini bulan ini saya kurang pergi. Biasa saya pergi ke Makassar, ke Aceh, ke Papua, ya, Kalimantan untuk menyampaikan bela negara. Besok lusa hari Selasa sudah berangkat lagi saya ke Surabaya, kemudian ke Manado untuk menyampaikan bela negara. Karena bela negara ini adalah roh suatu bangsa, ya, roh membela negaranya. Bayangkan kalau bangsa itu tidak mau membela negaranya, apa jadi negara ini? Ya? Kuat dan hebatnya suatu bangsa pertahanannya adalah bagaimana rakyat membela negara. Ya, saya ini orang-orang bule ini Ria Mizar ini waktu jadi Panglima Kostrat dibuat intel tempur yang menggentarkan, batu kasat dia buat lagi, batu radar yang mengobrak-abrik di gang itu. Dia cegah lagi saya tidak menjadi Panglima TNI. Dia bilang nih, kalau jadi Panglima TNI buat apa lagi nih, Kasim lebih besar lagi. Dia lupa, saya nggak jadi Menteri Pertahanan, saya buat bela negara, itu lebih besar lagi. Saya dibilang ambisius, karena kenapa? Dalam 5 tahun, 10 tahun ini saya akan membentuk 100 juta orang Indonesia yang militan. Itu takut. Itu efek gentar. Bayangkan, mungkin 15 tahun lagi akan 200 juta militan. Wah, nggak ada yang berani dengan kita. Kalau alat senjata, meriam pesawat itu nomor 2. Yang nomor 1 bagaimana rakyat itu membela negaranya. Termasuk yang duduk-duduk ini, termasuk yang dua bela negara. Jadi kalau saya cita bela negara lagi, nggak kurang dari 3 jam. Jadi nggak usah aja. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan. Tadi katanya saya diminta untuk motivasi. Dan motivasi, ya saya bukan sombong, tapi saya tidak menurut itu baca buku. Saya nggak baca buku, saya sendiri melaksanakan. Karena SMA 7 saya ini disampaikan yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai. Ini demi cinta saya kepada alumni. Ya. Saya bisa. Kenapa yang lain tidak bisa? Pasti bisa. Bisa ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu ya, terima kasih lagi atas undangan di sini. Dan insya Allah lah untuk 2 tahun lagi kalau kita panjang umur, sehat, kita dapat bertemu lagi ya. Habis. Ya. Terima kasih sekali lagi ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bukan karena kesombongan saya, tapi karena kecintaan saya kepada terutama pada junior saya ini agar nggak ada yang tidak bisa kita lakukan. Dan saya memberi contoh bagaimana cintanya saya kepada bangsa dan negara ini. Sampai-sampai saya ulang tahun nggak ngerti, nggak tahu. Yang di benak saya ini bagaimana bangsa ini besar, bagaimana bangsa ini kuat. Dan saya lakukan itu, bukan ngomong kosong. Saya lakukan itu. Sampai sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini mulai 2 hari yang lalu dan sampai sekarang, dan insya Allah besok mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Ya. Jadi kita di sini maksudnya ada,
Ya. Maksudnya ya kita mengingatkan menjalin lagi silaturahim di antara kita. Silaturahim itu sangat penting. Di dalam hadis dan Al-Quran berkali-kali sampai silaturahim. Nah, artinya sangat penting. Nah ini mempererat silaturahim. Ya. Kalau kita memutuskan silaturahim, kata Allah, tidak akan aku berikan kamu ya, rahmat. Ya. Kalau nggak ada rahmat malah petaka. Tapi kamu menjalin silaturahim di antara kamu, akan aku berikan rahmat padamu, panjang umur, banyak rezeki. Itu dari Allah, nggak bohong. Mudah-mudahan kita mendapat rezeki dan rahmat dari Allah dan panjang umur. Tadi sudah dinyanyikan panjang umur untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sekali atas undangannya, terima kasih atas motivasi yang saya berikan tadi didengarkan, ya. Insya Allah yang mendengarkan itu juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.